benarkah kanker paru itu adalah jenis kanker yang paling mematikan? Iya, betul. Ya, saya harus mengatakan iya karena jangan sampai nanti konotasinya berbeda dari semua orang yang bertanya gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan? Satu, ya berhenti merokok. Ya, untuk wajib katakan iya atau tidak. Saya tidak mau merokok lagi, itu yang penting. Jadi jangan terputus-putus gitu. Yang kedua, hindari tempat-tempat yang menyebabkan karsinogenik, asap rokok ya misalnya. Yang kedua, periksa rumah yang ada di sekeliling kita berupa biasanya radon. Radon itu bisa ditanyakan kepada lingkungan, ya apakah punya di tempat itu ada proyek pembangunan, ya, bagaimana lingkungan tanahnya, itu ditelaah lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu pola makan yang sehat. Kita harus punya gizi yang baik, ya. Karena apa? Pertanyaannya adalah, kenapa seseorang kena kanker? Kena kanker itu sebabnya adalah biasanya imun sistem yang rendah, sehingga kita harus menambah pola makan kita dengan lebih baik, terutama protein. Ya, protein yang baik itu bagaimana? Dan kemudian olahraga itu tidak usah ngoyo, ya sesuai dengan umur, ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau memang hanya bisa 2-3 kilometer, ya sudah itu aja. Dan usahakan teratur setiap hari, jangan sampai terputus gitu. Minimalnya kalau mau olahraga itu adalah jam 8 pagi, ya, dan kalau mau sore berjemur itu sekitar jam 4 itu boleh, ya silakan. Kemudian screening kesehatan. Screening kesehatan itu dilakukan pada 40-50 tahun ke atas. Itu wajib. Ya, karena apa? Karena kita nggak tahu organ tubuh kita tuh udah sampai di mana. Ya, udah kerusakan atau ada penyakit apa. Nah, sebaiknya diketahui lebih awal. Lebih awal lebih baik daripada kalau sudah lanjut. Karena yang sering terjadi adalah kanker dengan kanker paru terutama ya, stadiumnya stadium lanjut, ya stadium 4, ya kemudian biasanya sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, namanya paliatif. Yang kedua, lindungi dari polusi. Kalau kita punya kebiasaan naik bis, usahakan ya supaya kita pakai masker. Kita masuk rumah sakit, pakailah masker ya, karena jangan sampai tertular oleh bakteri atau kuman-kuman yang lain yang ada di rumah sakit. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangSate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Mulawarman Jayusman SPPK, dokter spesialis paru, konsultan onkologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, paru, sebelum kita ngomongin kanker paru gitu ya. Nah, serem banget karena kanker itu kan memungkinkan banyak orang ya dok ya. Selain mungkin serangan jantung atau stroke gitu kan. Kanker, any kind of cancer lah seperti itu. Nah kalau kita ngomongin paru dok, sebenarnya dalam hidup kita paru itu sepenting apa sih? Kan orang kepikir kayak paru itu sebatas pernapasan ya. Kita manusia bisa hidup gara-gara napas. Tapi apakah sesimpel hanya napas aja itu paru dok? Gak boleh paru-paru ya paru ya. Nah gimana nih dok? Oke, ya saya salut pada hari ini tanggal 4 Februari itu bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia, World Cancer Day. Wow, ya, okay. Semua dokter paru menyambut dengan berbagai macam acara, ya diantaranya ya talk show, ya segala macam. Seperti kita hari ini ya dok ya. Ini memang tepat banget. Iya. Nah jadi kesempatan ini saya bersyukur bisa bincang ya untuk memenuhi World Cancer Day itu. Nah mengenai apa itu kanker paru ya, kanker paru dulu ya kita bincang ya. Nah itu merupakan suatu benjolan ya yang berada di dalam tubuh kita yang berkembang lebih cepat ya, yang bisa menyebabkan terjadinya aktivitas yang berlebih. Nah jadi sehingga ada dua ya, yang lambat itu benign ya atau jinak, itu kalau yang kanker yang ganas yaitu namanya kanker ya, kanker ganas. Nah itulah makanya dibedakan dua hal itu bisa menyebabkan hambatan jalan napas. Nah pertanyaannya adalah Mas bisa menyatakan nggak
tarikan napas di mana sih? Di paru kan? Iya. Nah iya, tarikan napas terakhir adanya di paru. Betul, dari hidung sampai akhirnya di paru. Berarti kalau nggak ada tarikan napas, wassalamualaikum ya dok. Udah check out ya dok ya. Nah gini, sekarang dengan sebegitu pentingnya gitu ya, fungsi dari paru dalam kehidupan kita, ya standar manusia bisa hidup kan karena bernapas gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas mencari jodoh nih ya, kan mencari jodoh kadang-kadang carinya yang bibit bebet bobotnya, ya yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang apa segala macam, tapi kurang dia nyebutin yang masih bernapas gitu ya dok ya. Nah ini kan jadi satu dilema ketika kita berbicara, oh ada gangguan di paru gitu. Nah sekarang ada kanker. Nah kanker ini kan kalau kita dia bilang, oh ini yang jinak, oh ini yang ganas, ini bisa jadi tumor ataupun kanker seperti itu. Nah ini biasanya penyebabnya apa dok? Kan orang kayak selama ini tuh kalau ngomongin kanker dok, orang kepikir kayak sebenarnya penyebabnya apa sih? Kok banyak yang katanya inilah, katanya itu, sampai ada yang bilang sebenarnya setiap manusia juga punya potensi ada sel kanker dalam tubuhnya, hanya dia di quote unquote dipelihara, dibibit, dirawat atau enggak gitu, dikasih makan atau enggak gitu. Ya, jadi setiap manusia itu bisa mendapatkan kans yang sama ya untuk mendapatkan kanker di mana saja. Ya, apakah itu di paru, apakah itu nanti di hati, apakah di payudara, itu kansnya sama. Ya, jadi tergantung dari pencetusnya apa. Kalau kita misalnya merokok, laki-laki ini, ya kita bicara laki-laki, merokok berarti triggernya adalah rokoknya kan. Tapi kalau perempuan, kenapa? Misalnya dia suka masak. Nah, suka masak nih, uapnya itu, asapnya, ya, itu ada penelitian ya di daerah Cina ya yang menyatakan dengan kayu bakar itu lebih tinggi ibu-ibu yang terkena kanker ya untuk mendapatkan kesempatan kanker paru. Itu jadi ada kalanya kita nggak tahu di mana. Pertanyaannya selalu kalau yang perempuan dari mana ya saya dapatnya gitu. Itu dia. Nah, apakah itu dari jeraga, dari kompornya, apa dari kayu bakarnya? Ya nggak tahu ya itu. Oke dok, ini tuh dua hal yang sangat familiar banget dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai laki-laki yang merokok dan kedua ibu-ibu yang memasak. Ini menarik banget dok. Saya mau bahas dari yang lakinya dulu, merokok. Gini dok, sekarang kan merokok itu, aduh nggak ngerti ya, maksudnya sudah banyak dan akhirnya itu banyak yang permisif. Dok saya nggak pakai rokok yang konvensional kok. Saya pakai yang elektrik, saya pakai ini itu deh, smokeless, apapun itu gitu. Itu efeknya sama nggak sih dok? Ya, kalau kita sekarang yang populer itu adalah vape ya. Yes. Vape itu utamanya adalah pada anak-anak muda biasanya. Kalau yang tua-tua tuh biasanya rokok kretek. Ya. Iya betul. Nah jadi yang sebetulnya vape maupun rokok biasa gitu, itu yang lebih dominan apa sih gitu ya, yang bisa menyebabkan kanker. Yang dominannya itu adalah kalau kita lihat bagaimana caranya ya, itu orang yang pakai rokok biasa itu dia bisa hitung, oh ini satu batang, dua batang, 3 batang. Kalau vape, waduh, itu aromanya kan uncountable. sama ya sama kan ya. Jadi nggak kerasa dia tuh menggunakannya, jumlahnya nggak tahu ya. Nah kemudian dia isap berapa, aromanya itu berbeda-beda gitu loh ya. Jadi kualitasnya, kuantitasnya itu bisa diukur dari situ gitu. Iya masalah itu kadang-kadang kalau orang pakai vape dengan flavor fragrance seperti itu, orang di sekitar jadi mencium ala-ala kayak nyium parfum malahan, justru bahaya karena itu tetap asap ya dok ya, tetap asapnya berbahaya ya. Nah sebenarnya yang berbahaya dari rokok itu entah yang dia vape atau yang kretek dan lain sebagainya, itu apa sih maksudnya kandungan tarnya, nikotinnya atau apa yang akhirnya menstimulat salah satu faktor risiko ke cancer gitu. Ya, jadi yang utamanya itu di dalam rokok itu ada terkandung salah sekitar 4 ribuan ya zat-zat kimia yang bisa untuk mencetuskan kanker itu tadi ya. Nah, di antaranya satu adalah nikotin. Nah, nikotin itulah yang mencetuskan terjadinya kanker gitu. Nah, apabila dia terlalu sering ya dengan kuantum yang banyak ya, itu bisa menyebabkan kanker tadi gitu. Itu juga didukung sama kondisi kesehatan si orang ini nggak sih? Maksudnya kayak imunnya yang lemah dan sebagainya. Ya, jadi kita harus bertanya, kenapa seseorang kena kanker gitu loh. Ya, adalah beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya kanker itu adalah imun sistem rendah. Kalau dia imun sistem rendah, ya pasti lebih mudah dong gitu. Ya, gitu. Ada beberapa hal yang memang kita harus jaga. Ya,
Ya, misalnya olahraga, ya kan, pola makan, jangan terlalu banyak stres, jangan terlalu banyak kerja malam, hati-hati tuh kerja malam. Oh gitu dok. Waduh nggak boleh begadang ya. Begadang Iya. jangan begadang nih dok ya. Oke tapi kadang-kadang biasanya nih ya orang yang ngerokok ini tidak stereotype. Tidak stereotip kayak lagi ya. Ini bukan social judgment, bukan mewakili dari banyak orang, tapi mostly mungkin orang-orang yang ngerokok itu kayak untuk olahraganya agak berat. Pola makannya juga kadang-kadang kan orang yang ngerokok itu agak mess up gitu ya. Meskipun ini tidak bisa dipukul rata. Jadi kalau Anda mungkin ngerokok, Anda harus diimbangi dengan, sebenarnya nggak boleh ngerokok ya dok. Nggak boleh gitu juga, nggak boleh permisif ya. Mentang-mentang kayak saya ngerokok tapi saya olahraga, saya makannya benar, nggak begadang, tetap harus semuanya dihindari faktor risikonya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsahtidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Mulawarman Jayusman SPPK, dokter spesialis paru konsultan onkologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, kita lanjut lagi dok. Tadi kan dari sisi laki-lakinya atau prianya, salah satunya merokok meskipun ada faktor risiko yang lain ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Yang kedua itu dari ibu-ibu. Ya ini kan harusnya relate banget nih sama kehidupan ibu rumah tangga ini karena mungkin pemirsa kita juga banyak ibu-ibu yang lagi masak nih sekarang jam-jam segini kan ya habis nganterin anak sekolah gitu ya. Lagi masak. Aduh dok gimana nih saya masaknya ada asap-asapnya. Kalau misal ada asap itu entah oke, dok nggak pakai kayu bakar tapi kan mungkin dengan sekarang pakai kompor gas misal tetap masih ada asapnya. Sebenarnya kayak kan sekarang diantisipasi mungkin pakai cooker hood gitu segala macam atau exhaust dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kalau kita ngomongin perasapan itu secara direct langsung atau seperti apa sih? Kan kalau kayak tadi rokok ada asap juga, ini asapnya atau sama ya atau gimana? Ya jadi kalau kita menghindari, istilahnya menghindari ya, bukan 100% exactly right itu enggak ya. Nah, sebaiknya sih aman-aman ya kalau memang mau masak ya pakai masker, mengurangi ya gitu. Jadi, nah penelitian tadi yang saya sampaikan itu adalah benar dan itu memang sudah dipublikasi banyak ya dan itu adanya di daerah Cina Utara. Nah itu asli itu dari kayu bakar. Nah kalau yang kompor itu belum tentu juga barangkali ya itu bisa menyebabkan hal itu, tapi lebih baik kita preventif. Hindari ya, oke. Karena mungkin orang-orang yang laule ya, yang mungkin nenek moyang kita mungkin sekarang yang masih ada di daerah-daerah masih ada yang menggunakan kayu bakar kan dok gitu ya. Yang ngerti selama kayak pernah saya baca itu kayak kanker itu salah satu mungkin kayak zat karsinogenik yang memang dia pemicu kanker itu bisa didapatkan dari yang asap-asap itu atau rokok itu atau mungkin dari benda-benda yang lain yang sebenarnya sehari-hari kita ada atau kita konsumsi atau kita terpapar gitu nggak sih dok? Ya kalau dikatakan bahwa tadi asap dan segala macam itu yang kita sebutkan tadi ya nggak usah juga ada juga dari di bawah tanah ini kita juga kan ada radon. Nah itu kayak gitu polusi. Bayangkan tuh kita menghisap berapa knalpot yang kita hisap ya. Itu dia. Hisap. Nah itu juga akan sebenarnya bakaran kan. Makan sate aja hati-hati. Oh makanya jangan makan sate ya. Nah, karbonnya yang jadi masalah. Kan karbonnya itu menyebabkan karsinogenik. Bakar-bakarannya. Iya. Jelaganya warna hitam-hitamnya itu karsinogenik gitu. Bisa menyebabkan terjadinya karsinogenesis nantinya. Oke. Dengan adanya ada karbonnya, jadi hitam-hitamnya itu juga karsinogenik sifatnya ya dok ya. Tuh, jadi kalau ada mungkin polusi, nah kemarin juga sempat ramai itu maksudnya ada sepasang suami istri tanpa pakai helm naik motor bawa anak ngerokok terus ditegur sama orang nggak terima gitu dok ya. Nah ini jangan sampai kejadian karena bisa jadi asapnya bisa membuat orang lain kesehatannya terganggu. Jadi kita harus peduli gitu ya. Apalagi bawa anak kan kasihan suaminya kena, istrinya anaknya masih bayi juga bisa kena dan orang lain juga bisa kena dampaknya. Bijak-bijaklah dalam melakukan sesuatu gitu ya dok ya. Nah oke, sekarang kalau kita ngomongin kayak
oh orang seperti apa sih? Mungkin tadi ya, orang ngerokok lah, orang dengan masuk kayak kayu bakar. Tapi kalau hubungannya sama genetik, Dok, kayak sebenarnya ini kayak, Dok, kayak selama hidup saya nggak pernah masak pakai kayu bakar. Dok, selama ini saya nggak pernah ngerokok, Dok, tapi kok kena ya? Apa karena genetik? Genetik itu bisa disebabkan oleh misalnya katakanlah ya, punya anak 4, ya laki-laki semua, tapi semuanya itu merokok. Nah, yang ada nih misalnya 1 ya sebagai kakeknya apa bapaknya tuh. Nah itu pasti di-trigger. Saya pernah dapat kasus kayak gitu ya. Ternyata anak tertuanya duluan yang kena gitu dan meninggal 4 bulan kemudian. Nah jadi genetika dari bapaknya ya itu bisa di-trigger, ya dicetuskan oleh adanya rokok tadi itu. Dengan mudah itu jadi di-trigger. Gitu. Jadi kalau udah ada bibit dalam artian kayak ada genetik di keluarganya si selain sama papanya, ya harus menghindari, jangan ngerokok, jangan ini itu segala macem gitu ya, supaya faktor risikonya nggak ini. Nah kalau gini, Dok, kan ada orang tuh yang nggak ngerti ya, ada orang-orang yang suka batuk-batuk gitu ya, atau mereka kondisi parunya gangguan lah, misal tadi ada asma lah, atau mungkin penyakit paru obstruktif kronik lah, PPOK gitu, atau dengan orang pernah kena infeksi paru gitu ya, pernah terinfeksi paru. Orang-orang dengan kondisi seperti ini juga lebih rentan nggak mengalami kanker? Jelas, ya. Jadi kalau adanya misalnya katakanlah rokok ya, tahapannya tuh rokok, fibrosis, pengkakuan, terus nanti ada PPOK. PPOK biasanya juga akan dilanjutkan adanya CA, cancer. Nah itu bahayanya adalah kita jangan sampai terjadi kayak gitu. Putuskanlah rantainya itu, ya sudah merokok dan PPOK-nya sudah timbul, udah jangan terusin rokoknya. Gitu. Masalahnya itu kan komitmen ya, Dok ya? Iya harus niat, nawaitunya dulu gitu. Betul, nawaitunya harus dikencengin ya, Dok ya. Setelah nawaitu, jangan sampai nawaitu tinggal nawaitu ya. Nawaitu dan istiqomah ya, Dok ya. Itu juga penting ya, karena akan jadi konsistensi kita, persisten dan konsisten. Yang penting itu adalah kalau saya nyatakan bahwa saya ingin berhenti merokok, putuskanlah. Saat itu juga saya tidak mau rokok. Jangan terus dipotong-potong, antar lagi, nanti ketemu teman lagi. Gitu. Jangan. Lebih baik iya atau tidak, Gitu. Lebih baik ya untuk selamanya tidak. Nah, iya atau enggak, jangan iyain yang enggak. Gitu ya. Itu kan penting ya, jadi komitmen seumur hidup. Jadi Anda mau menjaga diri Anda atau enggak, Anda mau menjaga pasangan Anda atau enggak, Anda mau menjaga keluarga Anda atau enggak, itu pertanyaannya balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menyesal di akhir gitu ya, Dok ya. Nah, tapi kalau untuk kayak di titik mana sih, Dok, orang yang suka mungkin kayak batuk-batuk segala macam, itu kan mungkin pertanda ke satu kondisi tertentu. Tapi kalau cancer itu dia menunjukkan gejala-gejala klinis nggak sih di awal-awal? Sehingga orang kayak bisa notice bahwa ini akan menuju ke cancer gitu. Kalau diobatin sudah, tingkat puskesmas sudah, tingkat rumah sakit umum sudah, yang tinggi. Dan biasanya itu kan ada jenjang ya orang. Ya jenjang bahwa akan mulai misalnya di ronsen deh. Oh ya. Nah udah kalau kan ronsen udah ketahuan, lanjut. Dan dilanjutkan dengan low CT scan, ya low dose CT scan. Nah itu ada tuh perencanaan atau gambaran bahwa kalau kita mengarah ke kanker itu udah ada tuh. Semua puskesmas itu udah punya logbooknya. Jadi ada kalau kita mengarah ke arah satu cancer, oh ini loh yang akan terjadi gitu, batuknya kronis, begini ya, gitu. Dan harus ditindaklanjutin apakah itu dengan low dose CT scan atau tidak gitu loh. Ya, di rumah sakit semuanya kita udah punya tuh itunya, juklaknya. Oke, masalahnya itu kadang-kadang orang mau datang ke rumah sakit itu kan perlu hidayah, Dok. Dalam artian gini, kan kebanyakan orang kita tuh sebelum kerasa sangat mengganggu kehidupannya baru ke dokter kan, Dok, gitu. Kadang-kadang itu gejala-gejala klinis yang di awal yang mild banget, yang mild symptom yang ringan banget tuh orang kayak nggak aware, nggak notice bahwa itu sesuatu anomali dalam tubuhnya sehingga saya kayaknya perlu ke dokter deh gitu ya. Nah sebenarnya kayak ketika kita ngomongin menuju ke kanker paru dan ini karena hubungannya sama pernapasan, ketika ada satu kondisi yang tidak biasanya, kayaknya saya harus periksa itu apa, Dok? Maksudnya kayak apakah dulu kayaknya saya naik tangga biasa aja, sekarang mulai ngos-ngosan. Atau dulu suka lari, sekarang baru lari bentar aja. Dulu mungkin 15K gitu ya, sekarang 1K aja udah
ngos-ngosan. Ngos-ngosan gitu, itu ada tanda-tanda gitu nggak di awal-awal? Ya, salah satu gejalanya adalah memang betul ya bahwa kasus-kasus dengan sesak napas, batuk berdarah, ya kemudian nyeri dada itu merupakan gejala ya bahwa jangan-jangan saya ini kena kanker nih. Nah, itu lebih aktif dia harus berobatnya. Ya, mengacu. Nah, kebanyakan anehnya tuh kenapa saya juga bertanya banyak ya yang datang ke rumah sakit tuh kok stadiumnya stadium lanjut. Nah itu dia, itu dok itu. Itu ya, jadi pengertian tuh ada dua ya, pengertian dari masyarakat dan pengertian juga dari dokternya. Pengertian dari masyarakat itu dia harus tahu bahwa kalau saya banyak merokok, ya edukasi itu ya tugasnya dari seorang dokter untuk bisa mengedukasi bahwa merokok itu berbahaya. Nah kalau dokternya harus tahu, oh ini gejalanya begini nih udah lama, ya. Dan itu harus jangan disangka bahwa oh ini batuknya batuk TBC. Nah, iya. Itu kan sering kan? Betul. TBC mulu. Nah jadi berarti pengertian dari dokternya juga harus tahu bahwa kalau dia udah berapa bulan ya diobatin tidak, dan itu punya kriteria bahwa minimalnya adalah 2 bulan ya harus dicek lebih dalam gitu. Oke, jadi kalau sudah mulai batuk-batuk, sesak napas nggak biasa, sesak napas mungkin orang pikirannya gara-gara usianya tambah, tapi ya kadang-kadang masih muda, kok tiba-tiba dalam waktu setahun 2 tahun kok mulai agak ngos-ngosan. Nah, Anda harus coba periksa ya, jangan nunggu sampai benar-benar udah stadium lanjut tadi di stadium 4 malah ya, itu kayak justru berbahaya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker paru. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Mulawarman Jayusman SPPK, dokter spesialis paru, konsultan onkologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk penegakan diagnosis ya, tadi kan sebenarnya Dr. Mulawarman sudah menyampaikan ini ada pemeriksaan ini itu dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ini kan orang datang itu tadi ya, datang udah stadiumnya 4, udah stadium lanjut gitu kan. Orang jadi bingung nih, kayak emang dari awal-awal tidak kerasa sama sekali sehingga akhirnya pas udah mentok di stadium itu baru datang ke dokter. Nah, oke lah, sekarang entah dia masih di awal atau sudah stadium lanjut. Untuk penegakan diagnosis bahwa ini benar-benar oke, ini ketok palu, ini adalah kanker paru, biasanya pemeriksaannya cukup sekali atau ada lanjutan dok atau gimana? Ya. Itu tidak pernah sekali ya kalau namanya kita curiga ada sesuatu ya, apakah itu misalnya gambaran suram gitu ya di paru-paru, minimalnya adalah dari gambaran parunya itu ada perubahan yang harusnya tadinya warnanya hitam gitu tapi ada fleknya, ada putihnya, apakah itu suatu hal yang lumrah atau enggak. Nah itu harus didalamin. Nah pendalamannya itu adalah misalnya katakanlah apakah ini TBC, apakah ini kanker paru. Nah kadang-kadang sering salah ya, sering salah kaprah. Oleh karena ada namanya CT scan. Ya, CT scan. Nah CT scan itu harus dikerjakan karena apa? Karena filmnya kalau foto toraks dia datar. Kalau CT scan dia dipotong-potong, dicacah begini. Sehingga kalau dia ada bulat di tengah-tengah atau di pinggir atau di mana, nah itu biasanya kan lebih kelihatan kalau dengan CT scan. Nah kalau lebih lanjut lagi kalau ditanya, Pak, dokter, ini saya ini udah stadium berapa Pak? Gitu, kan susah tuh. Atau ada yang lebih lanjut lagi, adanya dengan PET CT scan. Nah lebih lanjut lagi kalau saya sering pusing misalnya gitu, ada yang namanya MRI kepala. Jadi kita harus mengetahui kemana larinya gitu. Karena biasanya kalau yang di kepala itu harus dengan MRI, dengan kontras. Oh, jadi memang dia bisa merambat sampai kemana, bahkan sampai kepala sehingga orang butuh MRI gitu ya dok ya? Oke, jadi tergantung gejalanya seperti apa nanti akan diperiksa lebih lanjut gitu ya. Tidak hanya sekali aja karena pasti ada lanjutan dan lanjutannya gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada yang DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Jadi dari Ibu Latifah, dok ayah saya didiagnosis kena kanker paru dan harus menjalani operasi katanya dok. Namun saya khawatir dok, kira-kira berapa persen tingkat keberhasilan operasi paru? Oke, umurnya berapa? Aduh nggak disampaikan ya dok. Ya mungkin kalau papanya sih mungkin udah lansia nih dok. Oke, ya yang
perlu diketahui bahwa badaniah dari bapaknya itu mampu laksana apa enggak, Betul. ya, apakah jantungnya bagus apa enggak, ya kan, apakah hatinya udah ada metastasis penyebaran atau tidak. Kalau udah ada penyebaran, buat apalah, karena dia stadium 4 gitu. Penyebaran itu maksudnya metastasis dari kanker parunya? Iya, kanker parunya gitu. Jadi apa worth it or not gitu ya untuk dilakukan. Kalau nggak perlu ya buat apa gitu kan, kesian bapaknya. Karena tadi itu stadium lanjut ya. Betul. Nah yang kedua usia udah tua, nah, kita mesti berimbang gitu ya. Yang mana yang kita mesti upayakan gitu ya. Kalau dia masih polos, masih 1 stadiumnya sampai dengan 3A, it's okay ya. Nah, itu dioperasi. Tapi kalau dia udah stadium 3B ke atas, ya mesti ada tindakan dulu yang lain. Apakah itu nanti dengan kemo dulu, ya jadi mengecil, perdarahannya nanti semua jadi lebih simple, tidak perlu melukai yang pembuluh darah besarnya atau gimana. Nah itu jadi acuan kita untuk menentukan bisa dioperasi apa enggaknya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Latifah dan tetap harus dikonsultasikan ke dokter ya. Maksudnya kayak kadang-kala kan pasien tuh datang ke dokter dengan diagnosisnya sendiri dan treatmentnya sendiri dok. Maksudnya kayak dokter, dok ini kayaknya kanker paru di dok, ini kayaknya lebih baik operasi. Enggak gitu ya dok, karena butuh semuanya jadi anamnesis dulu sama dokter. Nanti didiskusikan ini pengobatan yang tepatnya seperti apa setelah melakukan pemeriksaan gitu ya. Sehingga tidak hanya melulu operasi aja, mungkin ada opsi-opsi yang lain yang bisa dilakukan untuk papanya Mbak Latifah. Semoga bisa menjawab dan semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kanker paru. Masih bersama dengan Dr. Ahmad Mulawarman Jayusman SPPK, dokter spesialis paru konsultan onkologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, kita lanjut lagi. Dok, tadi kan ngomongin pemeriksaan yang tidak hanya sekali ya, tapi ada pemeriksaan lebih lanjut atau sesuai dengan simptomnya gitu. Maksudnya kalau kepala sakit ya MRI dan lain sebagainya gitu. Nah, kan kalau kita ngomongin cancer itu orang mengenal kanker itu selain jinak dan ganas dok, kan ada yang liquid sama yang solid. Kalau yang di paru ini berarti yang solid ya dok, yang padat seperti itu. Nah biasanya kalau yang padat itu yang juga dikenal oleh masyarakat untuk menegakkan diagnosis itu ada namanya biopsi kan ya dok ya gitu. Nah itu kalau kanker paru perlu biopsi atau nggak sih dok? Harus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa jenis kanker paru itu tidak melulu hanya 1, dia ada 4 minimalnya. Ya, jadi ada adeno, squamous, large cell, dan small cell. Nah, small cell sama yang large cell ini bisa jadi 1. Ya, jadi kalau kita nggak tahu yang mana, kita nggak bisa ngobatin dong. Betul. Ya, nggak tepat, nembak itu nggak jelas betul, gitu. Nah, jadi ada obat yang memang harus yang untuk si A, ada obat yang untuk si B, si C, dan si D. Itu tidak boleh dilangkai gitu. Jadi kita mesti tahu bahwa jenis apa yang kita arah gitu. Oke. Dari hasil biopsinya gitu ya, untuk menentukan bahwa ini A, B, C atau D seperti itu. Nah dok, lagi-lagi gini, biopsi kan memang sangat berperan penting untuk menegakkan diagnosis bahwa ini kanker atau bukan, jinak atau ganas, dan jenisnya apa, itu kan juga sangat penting. Masalahnya di masyarakat kita tolong diluruskan nih dok. Kalau ngomong biopsi kayaknya dokter Mulawarman udah paham nih mau kemana pertanyaannya ya. Orang ngomongin biopsi, nggak dok nanti metastasis nanti nyebar dok, kan nanti dicungkil gitu segala macam. Nah itu gimana ya dok? Itu sering. Hampir setiap pasien. Hampir setiap pasien. Ketakutannya di situ dok. Ya. Kenapa ya? Ya. Nah sekarang kita tanya kemaknaannya apa, ya kan? Ibu kan atau bapak kan harus tahu dulu musuh siapa yang kita gempur gitu kan. Nah kalau kita nggak tahu musuh siapa, ya nembak asal nembak. Asal nembak, nanti teman sendiri ketembak malahan. Iya. Nembaknya burung pakai bom atom, nah, nggak lucu gitu. Nggak lucu ya betul. Nah, jadi harus tepat. Jadi apapun dari jenis 1 aja misalnya, adenokarsinoma misalnya. Jadi adenokarsinoma tuh ada yang bisa untuk hanya dikasih tablet. Itu panjang loh ceritanya, bisa sampai 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun gitu aja. Atau harus memang betul dia harus kemo. Atau dia hanya boleh radiasi saja. Atau dengan imunoterapi saja. Nah itu kan juga beda. Dari 1 loh, dari 4, 1 itu aja bisa berbagai macam
terapi gitu. Nah itu yang harus ditegakkan. Jangan sampai nanti terus kayak ngebom burung gitu. Ngebom burung pakai bom atom ya. Itu burungnya se-Hiroshima Nagasaki kena ya. Bom atom ya, serem banget. Oke, tapi kalau kita ngomongin kayak, oke dok, sekarang sudah ditegakkan diagnosis ya. Dengan pemeriksaan tadi sampai MRI dan lain sebagainya, ada plus biopsi juga untuk menentukan jenisnya seperti apa. Nah sekarang untuk kayak tindakannya, treatmentnya kan ada banyak tadi pilihannya dok. Nah sebenarnya gini kan kadang-kadang pasien tuh, dok saya nggak mau operatif, saya mau yang non operatif aja gitu, atau mungkin orang kayak dok saya mau kemo aja. Nah untuk penentuan itu biasanya entah dari gradingnya kah, stadiumnya kah, jenisnya kah, atau kondisi pasien kan mungkin mereka ada bestinya ya, maksudnya komorbidnya, entah dia ya sindrom metabolik dan lain sebagainya kan mungkin agak lumayan selektif juga. Itu penentuannya gimana? Ya penentuannya adalah gimana kita menentukan apakah grade-nya dulu, ya apa stage-nya. Stage-nya itu dia ada berapa ya. Nah, stage itu kita bisa ukur. Ya, kita punya guideline ya dengan NCCN itu punyanya orang-orang pintar di Amerika. Nah, kita sekarang udah punya edisi yang ke-9. Ya, itu yang mesti diikutin. Ya, dimana kalau grade ini obatnya ini gitu. Jadi harus ada konotasi bahwa disesuaikan dengan grade yang ada sesuai dengan edisi nomor 9 tadi gitu. Karena kalau kita mundur ke grade 7 mungkin nggak sama dengan sekarang gitu. Nah jadi kita wajib mengetahui TNM system namanya. Ya, T tumornya, N-nya tuh node-nya, ya node kelenjarnya, M-nya tuh metastasis. Metastasisnya kemana? Misalnya udah tiba-tiba udah ada di air, ada airnya tuh. Nah udah air itu udah stadium 4A gitu. Nah, khawatirnya kan itu gitu. Ya, jadi ada kalanya kita tidak mengikuti kaidah-kaidah itu sehingga terus nanti salah pengobatannya. Ada di titik mana sih dok? Maksudnya kayak ini tuh jadi stadium akhir bahwa si kanker ini bisa ditangani gitu dok? Ya, ditangani tetap ditanganin ya. Meskipun dia stadium 4, 4B, 4C juga tetap ditanganin semuanya. Cuma gradasinya ya, kita hanya boleh misalnya cuma diradiasi saja atau dikasih imunoterapi saja. Tergantung semuanya, misalnya kayak kakek yang sudah tua, yang lanjut, ya mbok jangan dikasih kemo yang lengkap gitu loh. Kasihan kan, ya satu harganya mahal, yang kedua dikasih imunoterapi kan lebih ringan barangkali gitu. Nah jadi bisa lebih panjang gitu. Nah jadi ada kalanya kita masih melihat kondisi pasien dan kantongnya jangan salah. Kondisi paru dan kondisi kantong gitu ya dok ya. Karena ini ngomongin cost-nya juga seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak, oke dok, ini salah satunya itu dengan operatif atau dengan yang lain-lain gitu ya. Sudah diangkat dok itu si kansernya gitu ya, si solidnya itu. Tapi masih menyisakan nggak sih dok? Itu kan yang takut banyak. Ya kalau bagus-bagusnya sih jangan ada sisa. Kan katanya sel kanker akan tetap debris-nya itu masih ada gitu. Jadi kalau kita angkat itu biasanya diambil sampelnya ya, terus dilihat di PA kan patologi anatomi. Nah dilihat tuh batas-batas sayatannya tuh kira-kira bebas enggak? Ya tumornya di batas sayatannya itu. Kalau dia bebas ya sudah bagus lah gitu. Nah, jadi kita fokus kepada treatmentnya saja gitu. Nanti kalau misalnya dia diobatin, tapi terus ternyata dia advance, jangan salahin. Lillahi ta'ala, semuanya Tuhan yang merencanakan. Betul, jadi kita harus all out ya dok ya. Lillahi ta'ala ini harus all out, harus diselesaikan seselesai-selesainya, sebersih-bersihnya. Dan diimbangi dengan pola hidup yang lebih sehat. Jangan salah ya, bahwa penyebaran itu ada dua. Ya, yang utama darah di darah, yang kedua kelenjar getah bening. Yang mana yang bisa menyebabkan itu? Oke. Jadi memang harus menjaga diri supaya tidak menjadi lebih buruk. Oke, terima kasih dok. Hari ini kita belajar banyak tentang kanker paru. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Royal Hospital. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Dr. Mulawarman. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan paru Anda. Jangan ngerokok. Kalau Anda lagi masak pakai kayu bakar, segera beralih ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai jumpa. Terima kasih dok.